Alhamdulillah. Di sini sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Kita ingin memimpin doa. Bulan. Silakan Bulan. Baik Pak. Marilah teman-teman sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekali itu saya Bapak absen dulu ya. Iya Pak. Baik Pak. Rensi Herpiani, Hadir Bapak. Bulan Purnama Dewi, Hadir Pak. Nayo Evani, Hadir Pak. Tria Amanda, Hadir Pak. Aisyah Putri Firani, Hadir Bapak. Sepira, Hadir Bapak. Kania. Hadir Pak. Siapa yang hari ini nggak masuk? Adi. Kemana dia? Jauh. Oh ya. Saya bantu Pak. Bapak cabut Pak. Nah, di sini sebelum kita lakukan pelajaran, hari ini kita belajar tes berita ya anak-anak. Baik Pak. Bapak izin permisi. Permisi Pak. Ya silakan. Permisi Pak. Nah, sebelum kita mengetahui pengertian apa itu tes berita, anak-anak apa yang tahu apa itu berita itu? Tahu Pak. Coba jelaskan lah. Teks berita itu sepengetahuan saya yang memaparkan atau menyampaikan kabar atau informasi. Intinya teks berita itu dia memberikan informasi tentang kebanjiran atau tentang apa. Beri aktor sebulan. Nah, saya jelasin kembali ya apa itu tes berita. Tes berita ialah teks yang menyampaikan kabar atau informasi mengenai peristiwa aktual dan faktual kepada masyarakat. Tujuan teks berita untuk memberikan informasi terkini, membantu masyarakat untuk lebih waspada serta sebagai dasar pengambilan keputusan. Secara faktual, berita yang disampaikan berdasarkan fakta secara aktual ialah memberitahukan hal yang baru terjadi atau sedang terjadi. Yang kedua adalah struktur tes berita. Anak-anak ada yang tahu apa itu struktur tes berita? Belum Pak. Baik, Bapak saya jelaskan. Yang pertama ada kepala berita. Bagian awal yang memuat informasi penting. Kepala berita menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan unsur apa, kapan, di mana, dan siapa. Yang kedua adalah tubuh berita. Bagian isi yang memuat informasi lanjutan dari kepala berita. Terdapat jawaban atas pertanyaan mengapa dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Yang terakhir adalah ekor berita.
bagian terakhir yang menyantumkan informasi tambahan sifatnya operasional karena tidak terlalu berpengaruh terhadap pokok dan unsur berita. Coba ulang, apa sih itu unsur-unsur teks berita itu? Unsur-unsur teks berita itu ada 6. Yang pertama apa, artinya what. Yang kedua di mana, artinya where. Yang ketiga kapan, artinya when. Yang keempat siapa, who. Yang kelima mengapa, why. Yang keenam bagaimana, how. Baik, beri aplaus untuk ulang. Nah, materi selanjutnya adalah jenis-jenis teks berita. Kepada Kania, apa tuh jenis-jenis teks berita itu? Baik Pak, jenis-jenis teks berita itu ada 5. Yang pertama ada berita langsung, terus yang kedua itu ada berita opini atau opinion news, terus yang ketiga berita interpretatif, yang keempat berita mendalam, dan yang terakhir itu berita investigasi Pak. Baik. Beri aplaus untuk Kania juga. Nah, sebelum kita mengetahui contoh teks berita, saya mengulas kembali apa tuh teks berita itu. Teks berita adalah teks yang menyampaikan kabar atau informasi mengenai peristiwa aktual dan faktual kepada masyarakat. Tujuan teks berita untuk memberikan informasi terkini, membantu masyarakat untuk lebih lanjut waspada serta sebagai dasar pengambilan keputusan. Nah, materi terakhir ialah contoh teks berita. Bisa dilihat di layar kaca. Inilah contoh teks berita. Nah, sudah mengetahui contoh teks berita, Bapak berikan tugas. Baik Pak. Anak-anak coba bagi kelompok. Kelompok yang baris pertama itu kelompok 1, yang baris kedua itu kelompok 2. Baik Pak. Bapak bagikan soalnya ya. Iya Ya Pak. Pak. Masih Pak. Iya. Bapak kasih waktu 15 menit ya. Baik Pak.
Apakah sudah anak-anak? Itu Bapak. Maaf Pak, kayaknya saya ngantuk. Kelompok siapa dulu yang mau dipresentasikan? Kelompok 1. Anayu. Ayo kelompok 1, siapa yang perwakilan? Depan ya Pak. Iya. Ya, Bapak, boleh izin ke WC tidak? iya boleh. Apa Pak? Perkenalkan, nama saya Nayu. Perkenalkan, nama saya Revani, perwakilan dari kelompok 1 yang anggotanya ada Rensi dan juga Ulan. Untuk soal nomor 1, jawabannya untuk soal nomor 1, teks yang mengandung informasi fakta berisi mengenai kejadian atau peristiwa yang baru saja terjadi dan sedang hangat diperbincangkan oleh masyarakat luas disebut dengan teks berita. Nomor 2, Indonesia berada dalam status darurat narkoba. Menurut data yang dirilis Badan Narkotika Nasional atau BNN, ada lebih dari 5 juta pecandu narkoba di negeri ini. Mayoritas pengguna narkoba di Indonesia adalah remaja. Teks berita di atas dimulai dengan unsur berita B. Apa? Nomor 3, simulasi dilakukan mulai pukul 10 WIB hingga pukul 11 WIB. Kutipan teks berita tersebut mengandung unsur D. When atau kapan. Nomor 4, unsur berita siapa berfungsi menanyakan B. Pelaku. Nomor 5, Indonesia berada dalam status darurat narkoba. Menurut data yang dirilis Badan Narkotika Nasional atau BNN, ada lebih dari 5 juta pecandu narkoba di negeri ini. Terlebih mayoritas pengguna narkoba di Indonesia adalah remaja. Pernyataan yang sesuai untuk teks berita di atas adalah C. Mayoritas pengguna narkoba di Indonesia adalah remaja. Silakan dulu. Ayo, siapa lagi? Baik, saya Tia Amanda, perwakilan dari kelompok 2 yang beranggotakan Aisyah, Sabira, dan Kania. Yang pertama, soal pertama, teks yang mengandung informasi fakta berisi mengenai kejadian atau peristiwa yang baru saja terjadi dan sedang hangat diperbincangkan oleh masyarakat luas disebut dengan teks C. Berita. Yang kedua, Indonesia berada dalam status darurat narkoba.
Badan Narkotika Nasional ada lebih dari 5 juta pecandu narkoba di negeri ini. Mayoritas pengguna narkoba di Indonesia adalah remaja. Teks berita di atas dimulai dengan unsur berita B. Apa? Yang ketiga, simulasi dilakukan mulai pukul 10 hingga pukul 11. Kutipan teks berita tersebut mengandung unsur D. Where. Nomor 4, unsur berita siapa berfungsi menanyakan B. Pelaku. Yang kelima, Indonesia berada dalam status darurat narkoba menurut data yang dirilis Badan Narkotika Nasional. Ada lebih dari 5 juta pecandu narkoba di negeri ini. Terlebih mayoritas pengguna narkoba di Indonesia adalah remaja. Pertanyaannya yang sesuai untuk teks berita di atas adalah A. Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya suka mengkonsumsi narkoba. Terima kasih. Ya, untuk semuanya. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, Bapak akan beri kesimpulan untuk pelajaran hari ini. Berita adalah dokumen tertulis yang digunakan sebagai panduan dalam menyampaikan informasi tentang peristiwa faktual dan aktual kepada publik. Naskah ini biasanya digunakan dalam media massa seperti televisi, radio, koran, majalah, dan media online. Bapak akhiri kajian hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya. Sudah 13.